Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Adi Mahendra, NIM 2019-33177. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Jadi kali ini dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang visi ekonomi, melanjutkan materi yang kemarin. Kita mengulas kembali yang tentang perspektif global, yaitu suatu cara pandang dan berpikir terhadap suatu masalah. Nah, suatu masalah, kejadian, kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari posisi kepentingan dunia atau internasional. Nah, oleh karena itu sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Perspektif global dari visi ekonomi ini yaitu suatu studi ilmiah yang mengkaji orang per orang dan kelompok-kelompok yang menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Nah, untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Nah, beberapa sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya sumber daya ini mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan hari esok. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Nah, selanjutnya perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dari proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk di dunia sangat besar. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Nah, ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi pertumbuhan yang tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Di bumi ini terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan yang tidak dapat diperbarui, migas, batu bara. Nah, sumber daya sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai, sehingga persediaannya makin terbatas. Nah, sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini kita dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Nah, salah satu kiat itu kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Jadi kesimpulannya yaitu visi ekonomi ini terkait dengan waktu hari ini dan esok, terkait dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek dan kebutuhan manusia yang tidak pernah ada batasnya. Keterbatasan sumber daya menyebabkan masalah ini menjadi masalah global. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.